Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah, amma ba'du. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan curahan karunia-Nya kita dapat melaksanakan peringatan hari jadi Kabupaten Simelu yang ke-22 dalam keadaan sehat walafiat. Peringatan hari jadi Kabupaten Simelu yang ke-22 tahun 2021. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik hidayah serta kesehatan lahir dan batin, agar kita semua dapat melangkah bersama-sama, bergandengan tangan, melaksanakan cita-cita para pendahulu dan indatu dalam pembangunan. Selanjutnya, salawat dan salam kita sampaikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Yang kami hormati Bupati dan Wakil Bupati Simelu, para pimpinan dan anggota DPRK Simelu, jajaran Forkopimda Simelu, Sekretaris Daerah Simelu, Sekwan berserta seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Simelu, Ketua Partai, Ormas, OKP beserta anggota, wartawan, media cetak maupun elektronik, para tokoh masyarakat Simelu baik di dalam maupun di luar daerah, serta bapak dan ibu seluruh warga masyarakat Simelu yang kami hormati. Dalam memperingati hari jadi Kabupaten Simelu ke-22 ini, izinkan kami menyampaikan kilas balik sejarah hari jadi Kabupaten Simelu, yang mana kutipan-kutipan ini kami ambil dari hasil referensi Bunga Rampai Sejarah Simelu dan beberapa buku sejarah lainnya. Kita junjung tinggi nilai-nilai sejarah dan kearifan budaya lokal sebagai jati diri masyarakat Kabupaten Simelu menuju Simelu yang mandiri, maju, adil, makmur, dan sejahtera. Sangatlah tepat kiranya jika kami mengingatkan kembali akan sejarah perjuangan para pendahulu kita. Untuk itu kita perlu mengenang dan mengingat kembali sejarah perjuangan bangsa kita, untuk mendorong dan memotivasi kita semua bekerja sama dan sama-sama bekerja bahu-membahu dalam mengisi dan melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan sebagai wujud nyata meneruskan cita-cita para pendahulu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing, baik di jajaran pemerintahan maupun masyarakat sesuai kapasitas, kewenangan, dan kemampuan yang kita miliki. Di sisi lain, budaya asli Simelu yang sekian lama telah ada masih eksis sampai saat ini, merupakan warisan leluhur kita serta mempunyai nilai-nilai filosofi kehidupan yang berkaitan dengan petunjuk bagaimana seharusnya untuk kita berpikir, berbicara dan bertindak terhadap sesama dan segenap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, budaya Simelu mencakup sikap perilaku yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keagamaan, nilai-nilai budi pekerti dan kearifan lokal yang senantiasa diupayakan terimplementasi dalam sikap hidup masyarakat sehari-hari untuk menjunjung tinggi nilai-nilai sejarah dan kearifan budaya lokal sebagai jati diri masyarakat. Aspirasi rakyat Simelu menginginkan peningkatan status wilayah dari kewedanan menjadi sebuah kabupaten daerah tingkat 2 dan pemekaran 3 kecamatan menjadi 5 kecamatan pada tahun 1957. Hal ini berdasarkan keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh nomor 175/1966 tanggal 2 September 1966. Kecamatan Simelu Timur dimekarkan menjadi 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Simelu Timur dan Kecamatan Tepah Selatan.
Kemudian Kecamatan Simelu Tengah dibagi menjadi 2 dengan Kecamatan Salang. Sedangkan Kecamatan Simelu Barat sesuai keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh nomor 174/1966 tanggal 25 September 1966, ibu kotanya dipindahkan dari Lamame ke Sibigo sesuai instruksi Gubernur Daerah Istimewa Aceh nomor 13 garing instruksi garing 1974 tanggal 18 November 1974 serta penegasan surat Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Aceh Barat nomor 2034 garing 1/1975 tanggal 4 Januari 1975. Sebutan kewedanan wilayah Simelu dirubah menjadi perwakilan Kabupaten Aceh Barat di Sinabang. Dipimpin oleh seorang perwakaf pada saat itu oleh Tengku Muhammad Rasidin. Seiring berjalannya waktu, sehingga akhirnya keluar instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh nomor 065-2650-1983 tanggal 21 November 1983 dan surat Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Aceh Barat nomor 065-033-1984 tanggal 17 Januari 1984. Perihal pembantu Bupati Simelu disempurnakan menjadi pembantu Bupati wilayah Simelu. Kilas balik sejarah. Kilas balik sejarah sangatlah penting agar kita tidak lupa dan merupakan sebagai bagian dari upaya melawan lupa akan torehan sejarah tentang Simelu. Berawal pada tahun 1956, para tokoh masyarakat Simelu sepakat menyatukan pemikiran politiknya agar suatu ketika Simelu bisa menjadi daerah tingkat 2 yang otonom. Ajang pertemuan tersebut dikenal dengan Kongres Rakyat Simelu dengan ketuanya Teku Adnan dan didampingi putra-putra terbaik Simelu lainnya. Direncanakannya Kongres Rakyat Simelu ketika itu disemangati oleh adanya Kongres Rakyat Indonesia pada tahun 1955 di Jakarta, yang juga dihadiri oleh utusan dari Simelu yaitu Sultan Ruswin. Karena berbagai hal, Kongres Rakyat Simelu baru dapat digelar pada tanggal 12 sampai dengan 14 Juni 1957 di Sinabang dengan tema sentral yaitu peningkatan status kewedanan Simelu menjadi kabupaten daerah tingkat 2 otonom. Kongres Rakyat Simelu tahun 1957 sebagai fondasi awal tidak langsungnya membuahkan hasil. Perjuangan masih belum apa-apa. 6 tahun kemudian, tetapnya pada tahun 1963, berlangsung pula musyawarah Luan Balu yang diprakarsai oleh Wedana Tengku Muhammad Rasidin dan dihadiri oleh para asisten Wedana, camat, kepala mukim, dan para kepala desa. Meskipun tidak bertemakan politik, pertemuan akbar tersebut membahas tentang upaya dan terobosan di bidang pertanian, ekonomi, dan pembangunan dalam arti luas sebagai wujud kesiapan masyarakat dalam menyongsong peningkatan status Simelu menjadi daerah otonom tingkat 2 nantinya. Setelah lebih kurang 23 tahun tidak berkumandang, keinginan politik rakyat Simelu akan sebuah otonomi daerah digerebek kembali melalui sebuah pertemuan akbar yaitu Musyawarah Rakyat Simelu 1980 di Sinabang. Musyawarah ini dihadiri oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Dr. Abdul Ghafur dan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Profesor A. Majid Ibrahim serta sejumlah undangan kehormatan. Panitia ini musyawarah akbar tersebut diketahui oleh Haji D. Murtala, tokoh muda dan pengusaha Aceh sukses pada masa itu yang juga kelahiran Sinabang, dengan dibantu oleh sejumlah putra terbaik Simelu lainnya. Kepanitiaan juga dilengkapi dengan string komite musyawarah rakyat Simelu 1980 menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut.
1. Peningkatan status pemerintah wilayah pembantu Bupati Simelu menjadi daerah otonomi tingkat 2. 2. Pokok-pokok pikiran tentang konsep pembangunan Simelu. 3. Lahirnya Yayasan Pembangunan Simelu, YAPEMSI, sebagai wadah partisipasi masyarakat Simelu dalam membangun. Lahirnya pernyataan masyarakat Simelu untuk memberikan sumbangan sukarela bagi pembangunan Simelu melalui beberapa komoditi daerah, yaitu cengkeh, kopra, rotan, ternak kerbau, dan hasil laut. Setelah musyawarah rakyat Simelu tahun 1980, obsesi untuk menggapai otonomi digagas kembali pada tahun 1995 oleh tokoh-tokoh politik dan tokoh masyarakat, pemuda serta beberapa pengusaha putra daerah dengan dikoordinir oleh pembantu wilayah Simelu Dr. Andus Muhammad Amin. Secara bersama-sama dimulailah menyusun kembali berbagai strategi dengan diawali mengirim surat kepada gubernur, kepala daerah istimewa Aceh, dan menteri dalam negeri. Kemudian disusul dengan melakukan koordinasi dengan bupati kepala daerah tingkat 2 Aceh Barat, para pemimpin DPRD Kabupaten Aceh Barat, pimpinan partai politik, antara lain Ketua DPD Golongan Karya Kabupaten Aceh Barat dan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, serta tokoh masyarakat Simelu dan masyarakat Aceh di Jakarta. Di pihak lain, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh juga berupaya keras mendukung perjuangan rakyat Simelu dengan mengundang Direktur Jenderal Pembangunan Daerah, Dirjen Bangda, Departemen Dalam Negeri ke Simelu untuk melihat dari dekat tentang pembangunan dan kesiapan Simelu menjadi sebuah daerah otonom yang disusul pula dengan kunjungan Komisi 2 DPR RI ke Simelu, yaitu dipimpin oleh A. Sondaka, lengkap dengan fraksi-fraksinya. Perjuangan dan kerja keras rakyat Simelu akhirnya membuahkan hasil dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1996 tentang pembentukan Kabupaten Administratif Simelu yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Yogi S. Mehmet atas nama Presiden Republik Indonesia di Gedung DPRD Provinsi Daerah Istimewa Aceh pada tanggal 27 September 1966 dan sekaligus melantik Dr. Andus Muhammad Amin sebagai Bupati Simelu. Satu babak perjuangan telah berlalu, yaitu tidak lagi berstatus sebagai pembantu bupati, namun keinginan untuk menggapai otonomi tetap menggebu-gebu dalam harus diraih. Dimulai dari Kongres Rakyat Simelu 1957, Musyawarah Luan Balu 1963, Musyawarah Rakyat Simelu 1980, dan upaya bersama masyarakat dengan pemerintah Simelu pada tahun 1995, hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1966 tentang Kabupaten Administratif Simelu, telah ditempuh dalam rentang waktu selama 39 tahun. Para pelaku sejarah sebagian besar telah tiada. Jasa mereka terukir dalam langit-langit sejarah Kabupaten Simelu. Semoga Allah meridhoinya dan menjadi ladang amal dan mendapat balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika tongkat estafet pemerintah beralih dari Dr. Andus Muhammad Amin kepada T. Yusuf SH sebagai Bupati Simelu pada tahun 1999, hasrat dan nyan rakyat Simelu menuju sebuah kabupaten daerah tingkat 2 yang otonom didabuk kembali bersama tokoh-tokoh politik dan tokoh masyarakat, pemuda dan pengusaha. Berbagai usaha dan upaya terus dikonsolidasi, baik yang dimotori Bupati Simelu maupun oleh berbagai komponen masyarakat, terutama jalur diplomasi politik. Setelah melalui perjuangan yang gigih serta kebersamaan seluruh komponen masyarakat Simelu, akhirnya dambaan dan angan-angan menjadi Simelu sebagai kabupaten yang otonom tersebut atas ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala membuahkan hasil dan menjadi kenyataan, yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 99 tentang pembentukan Kabupaten Biren dan Kabupaten Simelu pada tanggal 12 Oktober 1999
yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Adi Terim Faisal Tanjung di Aula Departemen Dalam Negeri Jakarta yang dihadiri oleh Bupati Simelu T. Yusuf S.A., Dr. Andus Safi Agur, Kepala Kantor Sosial dan Tokoh Politik Kabupaten Simelu, yakni Asharuddin Agur SPD, Ketua DPD Golongan Karya Kabupaten Simelu, TM Hasbi Mahmud, Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Simelu, Umar Darwis, Ketua DPD Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Simelu, Rasidin Shah HS, Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Simelu, dan T. Satri Mandala, mewakili generasi muda dan tokoh masyarakat serta anggota rombongan lainnya. Setelah diresmikan sebagai kabupaten, para pemimpin partai politik sepakat untuk memperjuangkan adanya Dewan Perwakilan Rakyat sebagai kelengkapan utama untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah. Untuk hal tersebut, 16 partai politik peserta pemilu 1999 dan DPD 2 KNPI Kabupaten Simelu menyurati Menteri Dalam Negeri Ciki, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dalam kurung PUOD dan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh tentang usul pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simelu yang diantar langsung oleh beberapa tokoh mewakili partai politik didampingi oleh unsur pemerintah, yaitu Kepala Kantor Sosial dan Politik Kabupaten Simelu sebagai ketua tim. Hasil dari perjuangan dan misi tersebut, pada tanggal 5 Januari 2001, dilantiklah 20 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simelu yang perdana oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh, Insinyur Haji Abdullah Putih MSI, berdasarkan keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh nomor 171.2/442 tahun 2000 tanggal 30 November tahun 2000 di Gedung Yapemsi yang sejak saat itu beralih fungsi menjadi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simelu saat ini. Adapun para anggota legislatif tersebut diantaranya: 1. Umar Darwis dari Partai P3, 2. M. Saleh AR dari Partai P3, 3. Ali Hamzah dari Partai P3, 4. Abdul Muiz K dari Partai P3, 5. Abi Sofyan SMHK dari Partai P3, 6. Hasan Sanusi dari Partai P3, 7. Kasmanudin dari Partai P3, 8. Rasidin Shah HS Partai PDI Perjuangan, 9. Rapian dari Partai PDI Perjuangan, 10. Muhammad Hasbi dari Partai PAN, 11. Sumardi dari Partai PAN, 12. Siti Asmi Alamsah dari Partai Amanat Nasional, 13. Erli Hasim SAG dari Partai PBB, 14. ST Jarian SA dari Partai PBB, 15. Asharuddin Agur SPD dari Golkar, 16. Rusman Bismi dari Golkar, 17. Marjakuk dari Golkar, 18. Marudin Hadiar BBA PKPI. Selain anggota legislatif dari partai politik tersebut, ditambah 2 orang lagi masing-masing, 19. Zul Nasril dari fraksi TNI dan 20. Samsir Alam dari fraksi Polri. Setelah dilantiknya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simelu, maka terpilihlah pimpinan DPRD Kabupaten Simelu pada waktu itu. Asharuddin Agur SPD sebagai ketua, Umar Darwis sebagai wakil ketua, dan Rasidin Shah HS sebagai wakil ketua, yang kemudian digantikan oleh Rapian karena Rasidin Shah HS meninggal dunia. Di samping berbagai keberhasilan yang sudah kita peroleh,
Masih banyak tantangan yang harus kita hadapi untuk meraih masa depan yang lebih baik lagi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia beruntung, dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia termasuk yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang celaka. Untuk mencapai output yang lebih baik di hari esok, tentu kita harus senantiasa bergandengan tangan secara bersama-sama dan bekerja keras. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Insya Allah kita akan dapat mensukseskan pembangunan di Kabupaten Simelu yang kita cintai ini. Karena hanya dengan modal kebersamaan dan kerja keraslah kita akan dapat meraih cita-cita. Kita mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam bingkai baldatun toibatun warabur gafur. Negara yang adil dan makmur serta ada dalam ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu seluruh warga masyarakat Simelu yang kami hormati. Untuk itu, melalui kesempatan yang berbahagia ini, perlu kiranya kita saling mengingatkan, di samping kita bergembira, bersukacita, juga agar selalu berdoa dan berzikir, bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya pada hari jadi Kabupaten Simelu yang ke-22 ini, Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada seluruh elemen masyarakat Kabupaten Simelu, agar hidup dan kehidupan kita semua ada dalam ridho dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Rentang sejarah yang sangat panjang seperti yang kami sampaikan tadi, pada hari ini Selasa tanggal 12 Oktober 2021, maka pembentukan Kabupaten Simelu saat ini telah 22 tahun. Pemerintahan Kabupaten Simelu, para tokoh pemimpin telah berkarya silih berganti. Setiap pemerintahan yang berbakti kala itu telah bekerja keras dan bertekad membangun daerah ini ke arah yang lebih baik demi mencapai kesejahteraan masyarakat Kabupaten Simelu. Oleh karena itu, tugas kita adalah melanjutkan estafet perjuangan tersebut agar kiranya kita semua dicatat dengan tinta emas di lubuk hati yang paling dalam oleh generasi penerus kita sebagai era yang sangat menentukan masa depan Simelu. Terakhir, saya atas nama pribadi dan atas nama pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simelu memohon maaf yang sebesar-besarnya karena masih banyak kekurangan yang harus kita perbaiki. Namun kamu optimis bahwa tidak ada benang kusut yang tidak bisa diurai dan tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan melalui kerjasama. Bersatu, bergotong royong, saling mendukung dan bersatu padu. Bahu-membahu untuk mencapai harapan kita bersama. Untuk itu, marilah kita bulatkan tekad, satukan dan rapatkan barisan, luruskan niat dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersatu Simelu akan maju. Bapak dan Ibu seluruh warga masyarakat Simelu yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat hari jadi Kabupaten Simelu yang ke-22. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan meridhoi segala usaha dan ikhtiar kita dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Simelu. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinabang, 12 Oktober 2021. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simelu, Ketua Irwan Suharmi, SE, MSI.